datang nggak tanggung-tanggung pakai jubah, saudara-saudari. Orang-orang pada melihat. Dan apa yang terjadi? Kata orang, saudara-saudari. Saya nggak ngerti tetangga-tetangga. Ternyata tetangga-tetangga saya itu pada bertaruh. Karena mereka melihat kata mereka, saya juga nggak ngerti. Ada panah api, teng, teng, teng. Mereka lihat, mati nggak gitu. Ternyata kalau pagi saya nggak keluar dari pastoran, berarti mati. Ternyata keluar, ya hidup katanya gitu. Jadi mereka itu bertaruh, karena mereka tahu. Masyarakat itu tahu kalau ada panah itu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Mau santet, mau buntet, apa saya nggak ngerti, saudara-saudara. Saya itu berpikir polos, berpikir baik-baik saja, saudara-saudara. Dan akhirnya orang itu gosong, saudara-saudara, dari ujung kepala sampai ujung kepala lagi, saudara. Nanti gosong. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang ada dalam diri saya? Nggak ada, kecuali kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak pernah belajar cara menghadapi santet. Saya tidak pernah belajar bagaimana menghadapi ilmu hitam. Karena badan saya sudah hitam, saudara-saudara. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu ke-30 ini. Kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita. Meskipun ada riak-riak kehidupan, ada problem dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus menguatkan kita. Kita mengakui kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kisah penyembuhan si buta Bartimius adalah kisah yang melegend. Artinya, itu kisah luar biasa bagaimana seorang buta memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudari, tidak mudah untuk seorang Bartimius yang faktanya dia hanya duduk di pinggir jalan, dia buta, mungkin dia hanya tahu Yesus dari kata orang. Oh, ada orang, seorang yang bisa menyembuhkan ini, dan lain sebagainya. Dan dari kata orang itu dia percaya. Disinilah saudara-saudari, kadang-kadang iman juga mulai berawal dari pendengaran. Oh, orang ini, oh, ada ini, dan lain sebagainya. Dan Bartimius tersentuh hatinya dari kata orang, cerita orang tentang Yesus. Dan pada saat Yesus melewati kota di mana dia berada, dekat dengan dia, dan dia dengan penuh keyakinan berteriak. Dengan penuh keyakinan dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan waktu orang-orang menegur dia, dia tidak peduli. Dia terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Yesus berhenti dan mengatakan, panggillah dia. Dan yang luar biasa, waktu saya kuliah di STFT, kami mendiskusikan arti Bartimius menanggalkan jubahnya dan menuju pada Yesus. Menanggalkan jubahnya. Kami berdebat pada saat itu, saudara-saudari. Kata menanggalkan jubah itu kami tafsirkan karena waktu itu pelajaran kitab suci. Wah, debat sana sini. Dan saya ditanya sama dosen saya kitab suci. Lulus. Frater lulus. Coba, apa arti menanggalkan jubah? Wah, pada saat itu saya tidak tahu, saya tertempel roh. Saya percaya Roh Kudus lah. Saya mengatakan begini, Bartimius menanggalkan jubah berarti menanggalkan egonya, menanggalkan kesombongannya, menanggalkan dirinya, macam-macam, bahkan kerendahan diri, macam-macam. Dia tanggalkan itu, hidup manusia lamanya, dia menuju pada Tuhan. Oh, saya bilang begitu. Anda tahu dosen saya bilang apa? Sok tahu lu, kata itu. Nah, ya itu zaman masa lalu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi yang penting, yang utama, Bartimius menanggalkan jubahnya dan menuju pada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan bertanya kepada Bartimius. Pertanyaannya adalah, ini kalau dikontemplasikan bagus sekali. Ini kalau dikontemplasikan bagus sekali. Bartimius ditanya Tuhan Yesus, apa yang kau kehendaki ku berbuat bagimu? Apa yang ku kehendaki? Nah, disinilah rahasia doa. Kadang-kadang kita ini tidak tahu apa yang kita kehendaki, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan Yesus hari ini memberikan kesadaran untuk kita bertanya pertanyaan pada Bartimius, apa yang kau kehendaki? Dan Bartimius dengan penuh keyakinan dan kepercayaan berkata, Rabuni. Bahasa Ibrani artinya guru, Rabuni. Semoga aku dapat melihat. Semoga aku dapat melihat. Saudara-saudari, inilah iman. Makanya Yesus langsung berkata, pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari, sebagian dari Anda yang mengikuti misa secara live streaming ini, juga yang di seminari, pasti sudah dibaptis. Baptis. Kalau ada yang belum, ya nanti itu baptis gitu. Pasti akan dibaptis. Dan yang sudah dibaptis, berarti Anda percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan penting dan mendasar dan paling hakiki dalam hidup kita yang sangat mendesak, pertanyaan penting adalah, apakah Anda sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau jawaban Anda ya saya percaya. Saya percaya seperti juga Bartimius percaya. Dalam teks yang lain, saya percaya seperti perwira dari Kapernaum itu, percaya seperti perempuan dari Serufenisia, dan lain sebagainya yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya, apakah Anda memiliki kepercayaan yang kuat, sangat kuat, dan sangat kuat percaya, sehingga kepercayaan itu, iman itu mengalahkan kelemahan manusiawi Anda, sakit, penyakit, problem keuangan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh percaya? Makanya saya heran kalau ada orang Katolik takut dengan santet, takut dengan ilmu hitam, takut dengan dukun. Hello! So what gitu loh. Makanya saya itu aneh. Mohon maaf. Wah, itu Romo. Ya, kita coba tuh Romo. Kita santet itu Romo itu. Silahkan. Mati juga nggak masalah saya, saudara-saudari. Mati cepat menghadap Tuhan. Sakit menerima sakit. Saya percaya pada Tuhan. Makanya di asrama kami itu banyak, gini kan ada seminar juga, ada asrama putri. Biasanya anak putri itu sering kesurupan. Enggak semua, beberapa. Saya bilang, saya tidak pernah percaya dengan kata kesurupan. Tidak percaya. Saya kasih tai ayam kalau yang kesurupan. Nggak percaya saya. Itu anak putus dengan pacarnya, ada masalah dengan orang tua. Nggak percaya saya. Saudara-saudari, mohon maaf ya, saudara-saudari yang di mana-mana. Saya, wah Romo ini aneh. Tidak. Saya tidak aneh, saudara-saudari. Saya percaya Tuhan. Tetapi kuasa gelap kan ada. Ada. Saya tahu ada. Kekuatan dukun-dukun ada. Sudah jawab Elia bertarung dengan dewa Baal dan lain sebagainya. Ada.
Memang ada. Tapi so what gitu loh, kenapa kita takut? Saya mengatakan kenapa kita takut. Kalau kita pun sakit, ya terima sakit itu. Kalau kita pun mati, terimalah kematian itu. Masalahnya di mana? Saudara-saudara terkasih. Karena kita bisa sakit macam-macam. Makanya, Romo, ada orang pintar. Ya memang banyak orang pintar. Saya aja pintar. Pintar masak. Artinya saudara-saudara terkasih, yang saya mau katakan, kita harus percaya Tuhan seperti Bartimius. Seperti orang-orang beriman di dalam kitab suci. Artinya sungguh percaya, dan kepercayaan itu mengatasi kalau Anda semua bekerja sama dengan setan, berkompromi dengan setan, setan tambah berkuasa. Jadi kalau Anda sakit jangan pergi ke dukun. Capek deh. Jangan. Anda punya kesulitan ekonomi, datang kepada orang pintar minta petunjuk. Harus bagaimana begini? Oh, Anda jangan pergi hari Senin. Karena hari Senin itu berbahaya. Jangan, kalau melangkah kaki kanan dulu. Kalau pakai sepatu kanan semua. Artinya begini saudara-saudara terkasih. Romo ini aneh-aneh. Tidak, saudara-saudariku. Saya mengajak Anda untuk sungguh percaya pada Tuhan. Andai kata pun Anda sakit, andai kata Anda menjadi miskin, dan sebagainya. Bukan, jangan menyalahkan siapa-siapa. Situasi hidupmu, kondisi penyakitmu, kondisi ekonomimu tidak boleh menjauhkan dirimu dari Tuhan. Saudara-saudari, kita hidup di dunia ini tidak lama, bro, sis, oma, tante, opa. Juga kalian ini anak seminari. Sudah mandi? Bagus, intermezzo aja biar nggak tegang gitu. Yang saya mau katakan, saudara-saudari yang terkasih, saya selalu mengatakan begini. Situasi yang ada dalam diri kita, saya ulangi tadi, tidak boleh menjauhkan diri dari Tuhan. Andai kata kita pun harus sakit, harus miskin dalam situasi apapun. Terus masalahnya di mana? Kita hidup ini cuma sementara. Tetapi bukan soal bukan soal kuantitas atau banyaknya atau hebatnya, tetapi soal kualitas, soal nilai. This is about your value. Ini soal nilaimu di hadapan Tuhan. Kalau Bartimius hari ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu tugas perutusan, engkau telah diselamatkan, pergi. Katakanlah kasih Tuhan, katakanlah demikian. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bahkan dalam teks kitab suci yang lain dikatakan, bila putra manusia datang, apakah ia melihat, menemukan iman di bumi? Artinya pada saat Tuhan datang, akan menemukan iman itu. Karena dalam kitab suci Tuhan mengatakan, mintalah maka aku akan diberi, carilah kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu apa? Cinta kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, saya bukannya tidak tahu, banyak saya mendengar ibu ini, bapak itu, wah orang diganggu, bisa keluar paku, keluar bola, kemarin keluar Ferrari, macam-macam saudara-saudari. Bahkan yang suka bola keluar bola, saudara-saudara. Nggak lumayan, nggak usah beli bola. Oh, ada keluar paku, lumayan dikumpulin, bisa bangun itu saudara-saudara. Sekaligus keluar semen atau apa. Nah saudara-saudara yang terkasih, loh, Romo ngejek, tidak. Makanya ini saya, aduh Tuhanku dan Allahku. Saya itu sedikit sharing saudara-saudara. Saya nggak mau sebutkan tempatnya, kotanya, dan mana. Sorry, karena ini sangat sensitif. Tapi saya harus ceritakan, saya bagikan kepada Anda. Saya nggak mau sebut kotanya, karena saya berkhotbah secara live. Bisa orang-orang 1-2 orang tersinggung. Saya tidak mau nyebut. Di suatu tempat. Once upon a time. Once upon a time. Suatu hari. Saudara-saudari. Saya nggak mau cerita di mana. Suatu hari. Saya nggak mengerti. Padahal saya merasa tidak punya musuh. Di situ. Padahal tidak. Tetapi. Hari, saudara-saudari. Karena ada masalah tanah gereja. Dan saya harus mempertahankan tanah gereja itu. Saudara-saudari. Saya tidak tahu, saya dimusuhi. Tapi saya tidak berpikir buruk. Malam itu saudara-saudara, jam 9 malam, saya bagikan ini kepada Anda, kisah ini. Saya mengalami sakit perut yang luar biasa, saudara-saudari. Saya laki-laki seperti hamil, kata orang. Aduh, itu namanya perut, saudara-saudara. Diputar-putar. Diobo-obo perutku, diobo-obo. Aduh, saudara-saudara.
Itu yang namanya sakit. Dari ujung kaki sampai ujung kaki lagi, saudara-saudara. Iya, berputar gitu. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudari? Itu kejadian dari jam 9 malam sampai pagi. Betapa menderitanya saya. Saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara yang terkasih. Pagi-pagi saya bangun sakit itu, pagi jam 5 harus misa. Saya sendirian di paroki itu. Sendirian. Apa yang terjadi? Setelah sarapan pagi sehat. Saya pergi ke dokter memeriksakan diri. Saya pikir saya usus buntu. Saya pikir saya ini. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Sehat. Romo sehat saja. Dokternya Katolik. Oke, sehat lah. Mungkin saya salah makan, saya berpikir begitu. Oke, santai, sehat. Sehat. Cuma capek ngantuk aja karena nggak tidur. Nah, malam kedua terjadi demikian lagi. Waduh, lebih parah lagi. Waduh. Wah, saudara-saudara. Itu saya bisa berguling-guling ke sana kemari, saudara-saudara. Itu kamar saya sudah berubah. Hancur, berantakan, saudara. Berantakan kamar saya. Oh, saya berguling-guling. Saya mau teriak siapa, nggak ada siapa-siapa. Pagi-pagi bangun harus misa karena suster dan umat sudah datang. Lu Romo kok pucat? Iya, kenapa sakit? Enggak. Gitu. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya saya telepon ibu saya. Saya bilang, Bu, ibu saya waktu almarhum masih hidup. Bu, ada apa? Ibu saya cuma bilang, nak, kamu sudah berdoa? Sudah, doa lebih sungguh-sungguh lagi. Berdoa saya ya, berdoa nak ya, berdoa ya. Akhirnya, karena saya pikir, saya nggak tahu kenapa sakitnya malam. Jangan-jangan saya punya penyakit malam hari. Akhirnya saya pikir, wah, bawat ini, jangan-jangan saya bisa sakit parah ini. Akhirnya saya pakai jubah, saudara-saudara. Saya pakai jubah, saya nyalakan lilin Paskah, kan panjang itu. Saya nyalakan lilin Paskah, saya pegang rosario, saya pegang kitab suci. Dan benar terjadi, saudara-saudara. Serangan itu datang. Tapi saya nggak berpikir serangan. Tidak. Saya tidak berpikir di santet atau tidak. Wah, sakit sekali. Tapi saya langsung, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpuji. Terus saya berdoa, saudara-saudari. Saya terus berdoa. Sampai pagi jam 5, saudara-saudara. Sampai lemes. Kan saya pakai jubah, tinggal cuci muka, langsung misa, saudara-saudara. Nggak mandi. Karena susternya udah nunggu. Oke. Dan apa yang terjadi? Ini. Jam 7 pagi. Pastoran diketok. Nah, ketok. Saya buka. Ada apa, Bu? Saya mau bertemu dengan pastor. Oh, saya sendiri pastornya. Silakan masuk, Bu. Pastor, saya mewakili keluarga minta maaf. Loh, saya perasaan saya nggak kenal ibu. Begini, pastor. Mohon maaf, pastor. Mohon maaf, pastor. Sekali lagi. Ada apa, Bu? Selama 3 malam itu suami saya menyerang pastor. Hah? Kaget saya. Saya nggak merasa diserang. Iya, pastor, tapi menyerang pakai ilmu gila. Saya bilang, ya, kenapa? Ada apa? Karena begini, dia cerita begini. Dan suami saya sekarang meninggal. Lah, hebat, pastor, ilmunya luar biasa. Hah? Ilmu dalam hati saya. Ilmu apa? Saya nggak punya ilmu apa-apa. Terus, apa yang terjadi, saudara-saudara terkasih? Kemudian si ibu tadi meminta saya datang ke rumah karena menurut keluarga dia, kalau saya ibu tuh minta saya bersedia mengampuni, mendoakan suaminya. Dalam hati saya, suami lu nyerang gue diserang habis-habisan, sakit 3 malam berturut-turut. Ya, tapi dalam hati saya kan penuh kasih kan. Melayani. Saya datang nggak tanggung-tanggung pakai jubah, saudara-saudari. Orang-orang udah melihat. Dan apa yang terjadi? Kata orang, saudara-saudari. Saya nggak ngerti tetangga-tetangga. Ternyata tetangga-tetangga saya itu pada bertaruh. Karena mereka melihat kata mereka, saya juga nggak ngerti. Ada panah api, teng. Mereka lihat, mati nggak gitu. Ternyata kalau pagi saya nggak keluar dari pastoran, berarti mati. Ternyata keluar, ya hidup katanya gitu. Jadi mereka itu bertaruh, karena mereka tahu. Masyarakat itu tahu kalau ada panah itu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Mau santet, mau buntet, apa saya nggak ngerti, saudara-saudara. Saya itu berpikir polos, berpikir baik-baik saja, saudara-saudara. Dan akhirnya orang itu gosong, saudara-saudara, dari ujung kepala sampai ujung kepala lagi, saudara. Nanti gosong. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, kekuatan apa yang ada dalam diri saya? Nggak ada, kecuali kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Saya tidak pernah belajar cara menghadapi santet. Saya tidak pernah belajar bagaimana menghadapi ilmu hitam. Karena badan saya sudah hitam, saudara-saudara. Nah, yang saya mau katakan kepada saudara-saudari adalah, apakah kita punya iman percaya kepada Tuhan? Sekalipun ada orang menyerang Anda, tidak suka dengan Anda, iri hati dengan Anda, menyerang bisnis Anda, so what gitu loh. So what itu artinya nggak usah masalah gitu loh. Relax aja, santai aja. Amin. Percaya dengan saya, percaya dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir buruk. Saya mengalami 24 tahun jadi Romo itu mengalami, saudara-saudari. Aduh,
Bagaimana saya pegang gelas, tiba-tiba gelasnya pecah, saudara-saudara. Di suatu kampung saya diberi gelas, saya pegang, saya buat tanda salib, pecah gelasnya. Ngapain kita takut? Yesus mengatakan, bahkan ular kau jengking, kau bisa menginjak ular dan lain sebagainya, minum racun tidak apa-apa. Pertanyaan saya, Anda sungguh percaya Tuhan atau tidak? Saudara-saudari, ini saya mengajak Anda untuk sungguh percaya pada Tuhan. Khotbah hari ini memang saya mengingatkan kita belajar dari Bartimius untuk memiliki iman sungguh-sungguh. Kekuatan membuat tanda salib. Besok pelajaran bahasa Latin ada adik. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Konjo asmo dalam yang Romo so, yang Putra Tuin, yang Roh Suci. Amin. In the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Amin. Dan seterusnya. Kekuatan membuat tanda salib itu luar biasa, saudara-saudari. Kalau Anda membuat tanda salib dengan penuh iman, setan lari, saudara-saudari, kabur. Saudara-saudara. Tetapi kalau Anda tidak sungguh beriman, nggak usah buat tanda salib, mau doa macam-macam, setan akan tertawa. Saudara-saudari yang terkasih, pegang keyakinan iman kepada Tuhan. Amin. Semoga Anda memiliki keyakinan yang luar biasa, sungguh-sungguh beriman. Penderitaan, kesulitan, kemiskinan tidak usah membuat Anda takut. Tetaplah percaya. Meskipun air mata mengalir, terus katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Gusti kulo pitados, saya percaya, Tuhan saya percaya. I trust you, Jesus. Saudara-saudara, katakan itu dalam hidup Anda. Saya menguatkan Anda. Jangan membuat nama lu gereja Katolik dengan Anda bersekutu dengan kuasa kegelapan. Jangan pernah bersekutu. Jangan pernah berkompromi dengan kuasa kegelapan. Dengan nama dukun dan lain sebagainya. Itu namanya kompromi. Saudara-saudari. Kompromi. Kalau Anda punya barang hilang, so what gitulah, ya udah hilang. Saudara-saudari. Berarti kita teledor. Romo, ini ada orang pintar yang tahu barang itu disembunyikan di mana. Banyak pembohong, saudara-saudari. Kenapa tahu? Iya. Saya akhirnya selidiki. Saya kan belajar sulap, saudara-saudari. Saya belajar macam-macam, saya pelajari. Gitu-gitu aja. Karena bagi orang awam, trik sulap, trik itu seperti sihir, saudara-saudari. Nah, yang mau saya katakan kepada Anda, percaya pada Tuhan. Amin. Tenang, saya tidak marah-marah. Aduh, pagi-pagi marah tidak. Amin. I love you. Sarangnya you. Saya tidak marah-marah. Saya menguatkan Anda. Karena Injil hari ini berhubungan dengan iman. Bartimius mengajarkan pada kita. Apa yang kau kehendaki? Rabuni. Biarlah supaya aku bisa melihat. Semoga aku dapat melihat. Saudara-saudara, semoga kita pun berani seperti Bartimius. Rabuni, supaya semoga aku dapat melihat. Melihat apa? Mungkin mata tidak buta, tapi hati kita buta. Memang mata kita tidak buta, tetapi pikiran kita buta. Sehingga tidak bisa melihat rahmat Allah, kasih Allah. Pikiran, mata kita, hati kita buta terhadap kasih Allah. Allah begitu luar biasa, Tuhan begitu luar biasa. Semuanya baik di dalam Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, saudara-saudari. Yang diperbuat Tuhan itu adalah semua baik. Tinggal bagaimana mata kita yang tidak buta, hati kita yang tidak buta, pikiran kita yang tidak buta, kehendak kita yang tidak buta, bisa melihat semuanya itu baik. Kalau Anda bisa melihat semua itu baik, bahkan pada saat Anda menderita, bahkan pada saat Anda sakit, semuanya itu baik. Saudara-saudara yang terkasih, inilah iman. Berarti Anda tidak jauh dari kerajaan Allah. Bahkan Anda bagian dari kerajaan Allah. Bahkan Anda di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Shalom. Salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai atau Seminari Rex Pasis Palangkaraya. Terima kasih atas doa, dukungan Anda, support Anda untuk kami. Kami percaya Tuhan akan membalas budi baik Anda sekalian. Kembali saya mengingatkan, bagi yang mau menitipkan doa intensi arwah untuk saudara-saudara yang sudah meninggal,
Untuk 2 November, segera kirim saja untuk saya rekap. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali Jumat depan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah. Kita diutus mewartakan kasih Tuhan.